Sebagai awalnya saya akan memberitahukan basic tampilan, ya, tampilan awal dari sebuah Macromedia Flash MX. Anda lihat ini adalah tampilan standar, dan kebetulan seperti biasa Macromedia Flash MX ini tutorialnya dibuat dengan resolusi rendah, jadi Anda melihat agak sedikit sempit ya. Tapi saya yakin di tempat Anda dengan resolusi yang cukup tinggi akan melihatnya agak sedikit lebar. Ya. Sebagai awal, saya akan memberitahukan dahulu ya beberapa tampilan ataupun window-window apa guna dari setiap window yang ada pada Macromedia Flash MX. Saya akan mulai dari sebelah kiri dahulu. Anda lihat ya, sebelah kiri ini adalah window tools ya, atau tools di mana kita bisa mengedit grafik yang kita masukkan ke dalam project kita ya, atau membuat sebuah grafik lainnya dengan bantuan tools ini. Lalu di sebelah kanan atas ini atau di bagian tengah ya dari semua area adalah sebuah timeline. Timeline Anda lihat adalah tempat di mana kita mengatur posisi ataupun kapan suatu animasi dan suatu tampilan di dalam Macromedia Flash MX project kita itu berdasarkan sebuah waktu. Jadi kita bermain ataupun mengatur waktu dari tampilan animasi Flash ya pada bagian timeline ini. Lalu Anda lihat pada bagian bawah adalah bagian stage area kita. Di dalam stage inilah user Anda ataupun audience Anda melihat tampilan animasi yang Anda buat di dalam Macromedia Flash MX. Saya akan coba kecilkan dahulu ya tampilannya, show all. Anda lihat ya, satu kotak putih inilah yang akan terlihat. Sedangkan bagian pinggirnya, kiri kanan atau atas bawah, bagian warna abu-abu ini, user Anda tidak bisa melihat apapun jika Anda tempatkan sebuah objek di luar dari backstage kita. Ya, ini berguna apabila kita ingin menampilkan suatu animasi, daripada animasi itu muncul tiba-tiba di tengah sini, dia akan bisa muncul dari luar dahulu, pelan-pelan masuk ke dalam area berwarna putih ini. Oke, kita lanjutkan. Di bagian bawahnya adalah properties. Pada bagian properties inilah segala macam properti mengenai objek yang Anda tempatkan. Untuk pertama kali ini ya, Anda lihat properti untuk backstage kita. Ya, size-nya, background-nya berwarna apa, terdapat di dalam bagian properties. Anda mungkin akan lebih familiar ya kalau Anda pernah menggunakan program Macromedia yang lainnya seperti Macromedia Director dan Dreamweaver. Anda akan mengerti atau Anda akan lebih familiar mengenai properties ini. Lalu pada bagian sebelah kanan ini banyak terdapat ya kotak-kotak kecil. Ini adalah panel-panels yang dikeluarkan pada saat Anda membuka secara defaultnya. Ya, defaultnya Flash MX akan membuka panel-panel yang mungkin Anda butuhkan. Seperti Anda lihat di sini terdapat panel color mixer. Kita bisa expand ya untuk melihat seperti apa fasilitas yang disediakan di dalam panel tersebut. Lalu ada color swatches, komponen, dan ini adalah bagian help ya dari Macromedia Flash MX. Anda lihat ya panels ini secara default ketika Anda menjalankan Flash seperti awal, Anda bisa melihat panels ini secara lengkap disediakan atau beberapa diantaranya ditampilkan oleh Flash MX. Anda bisa tutup panel tersebut dan Anda bisa membukanya kembali di dalam menu window dan memilih panel yang akan Anda buka. Anda lihat ya, cukup banyak panel yang disediakan di sini. Oke, sebelum kita merubah atau berlanjut ke sesi berikutnya, saya akan singgung dahulu mengenai timeline. Pada bagian timeline terdapat sebelah kiri adalah tulisan layer 1 atau layer 1. Anda yang sudah biasa bermain dengan Photoshop mengerti apa layer ini. Ya, layer di mana ada tempat kita menempatkan objek-objek kita. Nanti kita akan bekerja dengan multiple layer atau layer yang cukup banyak pada bagian ini. Ya. Dan Anda juga lihat kalau kita ingin merubah nama dari layer 1 ini, Anda cukup memilih tulisan layer 1, klik 2 kali. Nah, dalam keadaan tersorot semua, Anda bisa berikan nama yang lain, misalkan ground atau tambahan yang lainnya ya. Lalu jika Anda ingin memberikan layer baru atau menambah layer baru, Anda bisa mengklik tombol plus ini untuk memberikan layer yang baru. Klik saja sekali. Nah, ini dia, layer kedua akan masuk. Kita juga bisa rubah dengan nama yang lain. Oke,
sebelum kita akan mulai sesi kita ya, dengan pertama akan saya beritahukan kegunaan dari beberapa tools yang disediakan oleh Macromedia Flash MX. Pertama saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengatur tampilan supaya lebih enak. Karena di sini saya sendiri membutuhkan tampilan yang lebih enak ya. Saya bisa tutup pada bagian ini, klik kanan lalu pilih close panel. Ini juga klik kanan, close panel, close panel, close panel. Ya, secara otomatis semuanya akan membesar. Yang tidak Anda butuhkan saat ini, Anda bisa tutup dengan klik kanan lalu close panel. Ya. Nah, Anda juga bisa tambahkan besarnya stage ini ya, secara tampilan bisa Anda besarkan, bisa Anda kecilkan. Ya. Oke. Nah, jika Anda suka dengan tampilan seperti ini, Anda bisa menyimpannya supaya nanti pada suatu saat Anda memulai lagi project Anda tidak perlu mengatur tampilan panelnya kembali. Cara menyimpan tampilan yang Anda suka ini yaitu dengan cara mengklik menu window ya, lalu pada bagian bawah ini ada tulisan atau pilihan Save Panel Layout. Anda klik sekali, berikan nama. Misalkan tampilan 2. Kita klik tombol OK. Nah, suatu saat Anda memulai lagi Flash MX Anda, ya, pasti Anda akan ditampilkan dengan default layout seperti ini. Anda bisa panggil kembali dengan cara mengklik menu window, lalu pilih panel set. Lihat, di sini dia ada, masuk tampilan 2. Saya lebih suka yang saya pertama kali buat, yaitu main. Klik sekali. Nah, ini dia tampilan saya. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke dalam sesi di mana kita akan membahas tools yang ada di dalam Macromedia Flash MX.